Hai gengs, produk-produk yang kita gunakan sehari-hari seringkali terlihat sepele. Namun ternyata mereka terbuat dari bahan-bahan yang jarang diketahui. Dari makanan yang kita makan, hingga benda-benda yang kita pakai ternyata mengandung bahan-bahan yang jarang kita tahu. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Warna merah dari serangga. Kamu pastinya sudah biasa dengan yogurt atau es krim rasa strawberry yang umumnya berwarna merah atau pink. Tapi tahu nggak sih gengs, kalau warna merah yang bernama carmine ini ternyata berasal dari serangga. Yap, carmine dibuat dari serangga berjenis cochineal atau kutu daun yang menghabiskan hidupnya menempel pada kaktus pir berduri di Amerika Tengah dan Selatan. Pewarna alami ini bahkan sudah dikenal ratusan tahun sebelumnya, di mana suku Aztec menggunakan carmine sebagai pewarna kain untuk baju mereka. Untuk menghasilkan pewarna ini, kumpulan serangga cochineal akan dimasak, dijemur, dikeringkan, dihancurkan, lalu dijadikan bubuk untuk mendapatkan warna merah cerah dari dalam ususnya. Sayangnya, produksi carmine terbilang sulit. Untuk mendapat 1 pon serbuk warna merah, petani harus menggiling setidaknya 70.000 serangga. Nah, pewarna alami carmine ini dapat ditemukan dalam produk pangan komersial seperti yogurt, susu, permen, jelly, es krim, dan produk makanan lainnya yang berwarna merah hingga merah muda. Produk pewarna makanan carmine biasanya disamakan dengan nama Crimson Lake atau E120. Sayangnya banyak produsen sekarang yang memilih menggunakan pewarna sintetis yang lebih murah dan mudah untuk diproduksi. Gelatin dari babi. Tahu nggak sih gengs, bahan baku untuk produk makanan yang kenyal seperti jelly, puding, permen karet, hingga es krim menggunakan gelatin sebagai salah satu bahannya. Gelatin sendiri terbuat dari protein yang berasal dari tulang, kulit, dan jaringan ikan atau hewan. Tapi tahu nggak sih gengs, kalau beberapa produk ternyata menggunakan gelatin yang terbuat dari babi. Salah satu produsen gelatin asal Jerman bernama Gelita bahkan terang-terangan menunjukkan bagaimana produk gelatinnya terbuat dari kulit babi. Bahan ini kemudian diekstraksi menggunakan mesin canggih. Selanjutnya hasil ekstraksi difilter dengan alat khusus, hingga akhirnya terciptalah gelatin noodles yang berbentuk panjang seperti adonan mie. Adonan gelatin ini kemudian dikeringkan dan digiling hingga menjadi bentuk bubuk. Barulah gelatin siap untuk dipasarkan dan dijadikan berbagai macam produk makanan. Nah, tapi tenang aja nih gengs, nggak semua produk gelatin berasal dari babi. Beberapa menggunakan gelatin yang terbuat dari binatang lain, seperti sapi, kambing, hingga ikan. Bahkan ada juga gelatin nabati yang terbuat dari tanaman seperti rumput laut hingga jamur, yang tentu saja produk dengan gelatin non-babi ini dinyatakan halal. MSG dari tebu. Di Indonesia, isu mengenai micin atau MSG memang cukup banyak diperbincangkan nih gengs. MSG selalu dicap sebagai bahan yang merusak kesehatan manusia, seperti menyebabkan kanker, obesitas, atau bahkan memperlambat kinerja otak. Tapi kalian tahu nggak sih gengs, apa sebenarnya micin atau MSG ini terbuat? Yap, ternyata MSG atau micin terbuat dari tetes tebu dan tepung tapioka alias tepung singkong. Mulanya tebu akan diproses di pabrik untuk diambil sarinya, sementara singkong akan diproses hingga menjadi tepung tapioka. Barulah kedua bahan ini digabungkan untuk selanjutnya difermentasi hingga tercipta glutamic acid alias asam glutama.
Bahan inilah yang kemudian diekstrak dan dikeringkan hingga menjadi micin yang siap dipasarkan. Selain itu, kandungan zat utama dalam MSG yakni asam glutamat merupakan asam amino yang tidak berbeda dengan asam glutamat yang terkandung dalam makanan alami sehari-hari seperti tomat, susu, keju, dan sebagainya. Cairan aspal dari minyak bumi. Jalan yang rusak dan berlubang sering jadi penyebab kecelakaan nih gengs. Karena itulah diperlukan perbaikan dengan diaspal ulang. Tapi pernah kepikiran gak sih gengs, apa sebenarnya cairan hitam yang digunakan sebagai aspal jalan? Nah, ternyata bahan kental berwarna hitam tersebut dikenal dengan sebutan bitumen yang berasal dari alam atau dari pengolahan minyak bumi. Jadi, aspal berasal dari sisa pemurnian minyak bumi mentah yang telah disedot dari perut bumi kemudian dimurnikan dengan cara dipanaskan. Hasil pemurnian minyak bumi bermacam-macam dan berbeda-beda kemurniannya, di antaranya solar, bensin, dan minyak tanah. Nah, sisa hasil pemurnian yang kemurniannya paling rendah kemudian diolah menjadi aspal. Aspal inilah yang kemudian dicampur dengan bahan lain seperti pasir dan kerikil untuk membuat campuran aspal yang dapat diterapkan pada jalan. Wig dari rambut asli. Pernah kepikiran gak sih gengs, kemana sisa-sisa rambut di salon atau barbershop? Kalau kamu pikir dibuang, ternyata tidak nih gengs. Rambut-rambut ini ternyata laku dijual ke pengepul, yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti industri di Cina yang satu ini. Perusahaan asal Cina yang bernama Vivi Hair Collection menyediakan produk rambut untuk kebutuhan kecantikan dan lain-lain. Pertama-tama rambut yang sudah dikumpulkan dicuci bersih, kemudian dikeringkan. Setelah kering, rambut-rambut tersebut dipilah menggunakan alat semacam sisir raksasa. Barulah selanjutnya masuk ke proses penjahitan. Gak cuman sampai di situ, rambut-rambut ini masih harus melewati proses penyortiran hingga akhirnya siap untuk dikemas. Untuk beberapa rambut masih harus dikeringkan terlebih dahulu sesuai permintaan pasar. Barulah setelah semuanya sudah siap, rambut-rambut ini kemudian di-packing untuk selanjutnya dijual ke pasaran. Kaca dari pasir. Saat ini kita nggak bisa terlepas dari yang namanya kaca. Baik untuk bangunan seperti rumah, hingga layar smartphone yang kamu punya pun terbuat dari kaca. Tapi tahu nggak sih gengs, kalau kaca ternyata terbuat dari pasir? Yap, bahan utama pembuatan kaca ternyata dari pasir silika atau pasir kuarsa yang mengandung besi tidak lebih dari 0,45%. Pasir tersebut kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain seperti sodium oksida dan kalsium oksida alias kapur. Bahan tersebut kemudian dipanaskan dengan suhu 1261 derajat Celcius. Bahan yang sudah meleleh inilah yang kemudian diproses untuk menjadi kaca dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Selanjutnya kaca tersebut akan dipotong secara otomatis dengan mesin khusus. Sementara untuk pembuatan mangkuk kaca beda lagi nih gengs. Bahan yang sudah dipanaskan akan dicetak dengan cetakan khusus sesuai bentuk yang diinginkan. Barulah kemudian dipres untuk hingga menjadi mangkuk kaca yang siap dipasarkan. Kuaci dari biji bunga. Ngomongin soal cemilan, di Indonesia ada satu cemilan yang cukup populer dan menjadi salah satu pilihan buat ngemil di tongkrongan. Yap, cemilan tersebut adalah kuaci. Nah, tapi kalian tahu nggak sih gengs, sebenarnya dari mana kuaci ini berasal?
Ternyata kuaci berasal dari biji bunga matahari yang diambil kemudian dikeringkan dan diasinkan. Namun bukan bunga matahari biasa yang digunakan. Petani kuaci menggunakan bunga matahari khusus yang memiliki ukuran jauh lebih besar. Bunga-bunga ini nantinya akan dipanen dan dikumpulkan. Barulah petani akan mengambil biji-biji tersebut dengan cara memukul-mukulnya. Biji-biji bunga tersebut baru kemudian direbus dengan tambahan rempah dan bumbu tertentu. Barulah kuaci ini kemudian di oven hingga kandungan air di dalamnya mengering. Nah, sebenarnya kuaci nggak cuma berasal dari biji bunga matahari aja nih gengs. Kuaci juga bisa berasal dari biji semangka ataupun biji labu. Itulah tadi bahan-bahan pembuatan benda-benda yang jarang kita tahu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel ini.